kekudusan. Mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan yang boleh nyata dalam kehidupan kami. Engkau boleh kumpulkan kami, jemaat-Mu, Gemindo Kasih Karunia, dalam satu persekutuan beribadah. Kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini kami akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Perlengkapi kami, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti maksud firman Tuhan untuk diberlakukan dalam hidup kami. Tuhan memberkati hamba-Mu, urapi dia dengan kuasa-Mu, agar dia layak menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pembacaan firman Tuhan di minggu keempat Epifania diambil dari kitab Perjanjian Baru 1 Korintus pasal 1 ayat 18 sampai dengan 31. Demikianlah firman Tuhan. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, Aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi di suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaanmu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Shalom. Saudara-saudara jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kehidupan manusia sampai sekarang orang berusaha untuk belajar. Orang berusaha untuk memperoleh gelar yang tinggi, berusaha memperoleh
pendidikan yang layak. Sehingga banyak orang tua, apalagi zaman dulu, berkata bahwa walaupun orang tua nggak sekolah, tapi anak itu harus sekolah. Walaupun orang tua itu bukan sarjana, maka namun anak itu harus usahakan sarjana. Dalam arti berusaha agar supaya anak-anak itu lebih hebat dari orang tua. Dan karena itu orang tua berusaha, bekerja keras dalam menggapai cita-cita anak. Ya tentunya juga diajak agar supaya anak-anak itu berusaha belajar keras sehingga apa yang dicita-citakan baik oleh anak tersebut maupun oleh orang tua itu dapat terwujud. Dan keinginan orang tua itu ada alasan. Mereka menginginkan agar supaya anak-anak mereka ke depan itu hidup mereka layak. Karena kalau dia nggak sekolah, mau jadi apa? Mau kerja apa? Orang sarjana aja cari kerja susah, apalagi dia sama sekali nggak sekolah. Karena itu ada program pemerintah yang berlaku di DKI Jakarta dan mungkin di daerah-daerah yang lain, bahwa semua sekolah negeri dari tingkat SD sampai tingkat SMA itu gratis. Kalau dulu biasanya di sekolah-sekolah favorit itu mereka yang punya nilai tinggi. Tetapi kalau sekarang di tahun-tahun kemarin berubah. Pertama, mereka dari usia. Karena banyak yang usia sudah dewasa tapi tidak tamat SMA, maka dianjurkan agar supaya minimal tamat SMA. Dan juga ada sonasi kalau lingkungan sekitar sekolah. Jadi prestasi itu urutan berikutnya. Namun yang jelas pemerintah menganjurkan agar supaya setiap anak usia sekolah harus mengecap pendidikan, sehingga tidak ada lagi yang dikatakan buta huruf, tidak bisa membaca dan sebagainya. Dan juga agar supaya mencegah pengangguran ke depan, sehingga masyarakat bisa hidup aman, damai dan sejahtera. Nah, saudara-saudara yang kekasih, kalau saat ini bacaan kita ini bicara tentang hikmat. Hikmat Allah dan hikmat manusia. Kenapa saya katakan bahwa banyak orang berusaha berbondong-bondong untuk mencapai gelar? Karena pemahaman bahwa ketika mereka punya gelar yang tinggi, maka mereka akan dipandang di mata masyarakat. Karena kenyataan yang ada biasanya, kalau mereka orang bodoh, mereka seperti nggak dianggap atau dianggap enteng oleh orang lain. Sehingga status sosial mempengaruhi, jabatan mempengaruhi, tingkat pendidikan yang lebih tinggi mempengaruhi kehidupan bersosial masyarakat. Dan karena itu bukan untuk kesuksesan yang ingin dicapai, tetapi agar supaya di depan orang banyak mereka bisa dipandang. Dan ternyata kalau kita telusuri bacaan kita, hal itu juga memang sudah berlaku dalam kehidupan di saat pelayanan Paulus, di mana orang-orang Yunani mereka itu mengutamakan hikmat.
yakni pengetahuan, jabatan, status sosial. Nah, kalau punya semua itu berarti hikmat mereka itu sangatlah tinggi. Nah, itulah yang disebut hikmat dunia. Orang-orang pintar, orang-orang hebat, mereka dikatakan orang-orang berhikmat menurut pandangan orang Yunani. Sementara orang Yahudi itu mereka menginginkan tanda. Ketika Paulus dalam pelayanannya, mereka menginginkan tanda dari Paulus. Karena di saat Rasul Paulus melayani mengikut Tuhan, di saat itu dia nggak punya apa-apa. Dia semua serahkan semuanya kepada Tuhan dalam perjalanan pelayanan kepada Tuhan. Dia serahkan semuanya agar supaya Tuhan yang memampukan dia di dalam melayani jemaat-jemaat yang ada. Dan dia semuanya berhikmat kepada Tuhan. Tetapi yang dia dapati di jemaat Korintus, hikmat yang mereka agung-agungkan itu bukanlah hikmat daripada Tuhan, tetapi hikmat manusia atau hikmat dunia. Karena mereka lebih mengutamakan tentang pengetahuan, mereka lebih mengutamakan tentang suatu jabatan, tentang kekayaan dan sebagainya. Sementara yang dimaksud Allah bukan seperti itu. Bahkan mereka memperdebatkan tentang salib. Memang zaman dulu itu di Kekaisaran Romawi, orang kalau dihukum salib itu berarti penjahat yang kelas atas, penjahat yang tidak bisa lagi ada pengampunan, ada kata maaf, karena kejahatan mereka sudah sangat luar biasa. Sehingga hukuman bagi orang-orang, bagi penjahat-penjahat yang kejahatannya sudah sangat luar biasa adalah salib. Sehingga banyak orang karena pemahaman seperti itu menganggap bahwa salib itu adalah suatu kebodohan. Ya, orang kalau sudah dihukum salib bahkan berdampak kepada keluarganya, mereka nggak dianggap, mereka dikucilkan dan sebagainya. Dan Yesus menerima hukuman seperti itu. Yesus menerima hukuman salib. Berarti Yesus melakukan kejahatan mungkin menurut pandangan orang, tetapi tanpa mereka sadari bahwa kuasa Allah nyata agar supaya Yesus dihukum salib dalam rangka untuk menebus semua kejahatan, semua kesalahan yang dilakukan manusia. Salib-salib yang dirasakan, yang dialami oleh manusia biasa tidak bisa untuk menebus semua dosa-dosa. Tetapi salib yang dialami, dirasakan oleh Yesus adalah luar biasa dalam rangka menyembuhkan setiap dosa yang dilakukan manusia. Yesus nggak pernah bersalah. Bahkan dia melakukan kebaikan-kebaikan dalam pelayanannya. Mujizat-mujizat dia lakukan untuk kesembuhan, untuk menolong orang. Tetapi kenapa dia mesti disalib? Karena dosa manusia yang tidak tertanggung lagi oleh manusia itu sendiri. Hanya Yesus yang mampu menanggung dosa manusia lewat pengorbanannya di kayu salib. Walaupun sampai saat ini masih ada orang menganggap bahwa Yesus itu bodoh. Kenapa mau disalib untuk kesalahan manusia? Tetapi itulah karya Allah yang mau dinyatakan kepada manusia bahwa
Tidak ada satu manusia pun yang mampu menghapus setiap dosa yang dilakukan. Hanya lewat pengorbanan Yesus di kayu salib sehingga manusia tertebus, manusia dibersihkan. Nah, saudara-saudara yang kekasih, berbicara tentang hikmat Allah dan hikmat manusia, itu memang masih sering diperdebatkan sampai ke kehidupan sekarang. Dan bagaimana orang berusaha menjadi orang yang berhikmat, banyak orang yang berusaha untuk mendapatkannya, tetapi itu bukanlah untuk Allah dalam kehidupan manusia. Tetapi apa yang mereka usahakan adalah untuk kesombongan mereka, agar supaya mereka dipandang sebagai orang yang hebat, sebagai orang yang luar biasa, tetapi hanya dalam pandangan manusia. Karena apa yang mereka lakukan itu bukan benar-benar untuk hormat dan kemuliaan nama Allah. Apa yang mereka lakukan adalah untuk kemuliaan diri sendiri. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita semua, kalau kita mendambakan hikmat dari Allah, mari kita serahkan kehidupan kepada Tuhan. Mohon supaya Tuhan beri hikmat kepada kita. Buka hati dan pikiran kita agar dimasuki Roh Kudus untuk berkarya dalam kehidupan kita. Dan pergunakanlah hikmat itu untuk kemuliaan Allah. Walaupun sampai sekarang masih banyak orang-orang yang ketika mungkin melayani merasa bahwa diri hebat, sementara rekan-rekan pelayan yang lain itu nggak tahu apa-apa. Merasa diri bahwa dia yang paling bisa dari yang lain. Merasa ketika dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan, hikmat Tuhan berkuasa atasnya, padahal dalam hatinya hanya untuk kesombongan diri sendiri. Bahwa dia hebat, dia mampu, dia bisa berkata-kata sementara yang lain biasa-biasa aja. Hal-hal seperti itu masih sering terjadi dalam kehidupan persekutuan gereja sampai saat ini. Di masa pelayanan Rasul Paulus, ketika dia menasihati jemaat yang ada di Korintus, mengingatkan mereka, mengubah pandangan mereka tentang hikmat yang daripada Allah. Yang walaupun pada awalnya mereka menganggap bahwa mereka adalah orang-orang berhikmat, karena mereka mampu melakukan sebagaimana ada apa yang tertulis dalam hukum Taurat. Tetapi sebenarnya hikmat yang mereka maksud itu bukanlah hikmat dari Allah. Karena ada pemisah, ada jurang pemisah yang memilah-milah bahwa ini orang yang berhikmat, ini enggak, ini yang masuk surga, ini enggak, ini yang daripada Tuhan, ini enggak. Padahal tanpa mereka sadari, mereka enggak tahu bahwa hanya Allah di dalam Kristus yang bisa melihat bahwa orang ini berhikmat di dalam menjalankan tanggung jawabnya. Orang ini melakukan hikmat dari Allah, bukan hikmat dari manusia. Kita nggak bisa menilai seseorang. Bahkan kita juga nggak bisa melihat bahwa oh ini yang masuk surga, ini enggak. Ini masuk surga, ini enggak. Nggak ada manusia yang bisa mengatakan hal seperti itu. Dan karena itu marilah kita lakukan setiap apa yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing. Kita seringkali diajak untuk marilah kita berhikmat. Dalam arti jangan merasa lebih daripada orang lain. Jangan sombong terhadap apa yang kita miliki. Tuhan memang memberikan kita pengetahuan, kemampuan untuk berkata-kata, kemampuan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kemampuan untuk berperilaku sesuai dengan kehendak Tuhan.
tetapi pakai itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kalau kita memakainya untuk kesombongan diri sendiri, maka itu hikmat dunia. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa inilah kebodohan manusia. Merasa diri pintar, merasa diri hebat, tapi sebenarnya dia bodoh. Bodoh di mata Tuhan. Dan karena itu Tuhan menghendaki kita agar supaya rendah hati. Jangan menganggap diri lebih daripada orang lain, tetapi berusahalah untuk menjadi pribadi-pribadi pelayan Tuhan, jemaat Tuhan yang benar-benar memberlakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Karena firman Tuhan katakan, hendaklah kita bermegah di dalam Tuhan. Dalam arti melakukan setiap kehendak Tuhan agar supaya kita tidak terpecah belah. Seperti yang terjadi di jemaat Tuhan yang ada di Korintus. Yahudi, Yunani, dan menganggap diri bahwa mereka punya hikmat. Tetapi ternyata hikmat yang mereka dapati hanya dipergunakan untuk kemegahan diri sendiri. Semua yang mereka miliki hanya dipergunakan untuk kesombongan. Rasul Paulus mengingatkan mereka agar supaya merubah perilaku-perilaku yang seperti itu. Dan saat ini nasihat Rasul Paulus juga kepada jemaat yang ada di Korintus. Itu berlaku dalam kehidupan kita sekarang. Jangan bermegah dengan kelebihan yang kita punya. Karena setiap kelebihan yang Tuhan anugerahkan itu adalah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan tahu kemampuan kita sampai di mana. Dan karena itu Tuhan selalu mempercayakan segala sesuatu untuk kita lakukan. Tetapi ingat, jangan bermegah untuk diri sendiri, tetapi biarlah hikmat daripada Tuhan kita lakukan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, untuk persatuan dan kesatuan di tengah-tengah persekutuan kita, agar mulai dari persekutuan jemaat kita mampu menyampaikan terang firman Tuhan yang ada di luar, sehingga lewat kita banyak jiwa-jiwa terselamatkan. Amin.